Perkembangan keperawatan jiwa di dunia sebelum Masehi. Hippocrates, seorang tokoh penting dalam sejarah kedokteran pada abad ke-7, menjelaskan bahwa perubahan perilaku dan gangguan mental disebabkan oleh perubahan cairan tubuh atau hormon yang dapat menghasilkan kondisi panas, dingin, garing, dan lembab. Dr. Yunani Galen juga menyarankan bahwa kerusakan pada sistem saraf dapat menyebabkan gangguan mental dan perubahan emosi. Kemudian, Aristoteles mencoba menghubungkan gangguan mental dengan kondisi fisik dan mengembangkan teori bahwa jumlah darah, air, empedu kuning, dan empedu hitam dalam tubuh memengaruhi emosi seseorang. Keempat zat ini berkaitan dengan perasaan bahagia, ketenangan, kemarahan, dan kesedihan. Pendekatan tersebut berlanjut sampai dengan abad ke-19. Keperawatan jiwa abad ke-1 sampai 17. Dari abad ke-1 hingga ke-17, orang-orang yang menderita gangguan jiwa dianggap sedang dirasuki oleh setan. Pada periode awal kekristenan 1-1000 Masehi, kepercayaan pada primitif dan tahayul masih sangat kuat. Pada zaman Renaissance di Inggris 1300-1600, orang yang menderita penyakit mental tidak diizinkan tinggal di pedesaan, melainkan di penjara, dirantai, dan dibiarkan kelaparan. Keperawatan jiwa pada abad ke-18 sampai 19. Pada tahun 1775, pengunjung rumah sakit jiwa dikenai biaya untuk hak istimewa melihat dan mengejek narapidana. Pada tahun 1792, Philip Spinel, direktur medis rumah sakit jiwa Picard di luar Paris, memperkenalkan regime pengobatan baru yang disebut terapi moral. Spinel di Prancis dan William Cook di Inggris mengembangkan konsep suaka sebagai tempat perlindungan yang aman. Kemudian, pada tahun 1773, dibangunlah rumah sakit psikiatrik pertama di Amerika yang didirikan oleh Virginia, yang sekarang dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa Eastern. Dorothy Dix mempunyai peran penting dalam perawatan gangguan jiwa di Amerika. Dorothy Dix membangun 32 rumah sakit jiwa. Pada tahun 1882, didirikannya sekolah perawat pertama di rumah sakit jiwa yang bertujuan untuk menciptakan perawatan yang terlatih. Di akhir abad ke-19, peran perawat berubah signifikan. Studi ilmiah dan pengobatan gangguan jiwa mulai berkembang dengan Sigmund Freud, Emil Kraepelin, dan Eugen Bleuler yang membuat terobosan dalam diagnosis dan pengobatan gangguan mental. Keperawatan jiwa pada abad ke-20. Pada abad ini, keperawatan jiwa mencakup integrasi materi keperawatan psikiatrik dengan kurikulum lain selain psikiatri. Pada tahun 1950, perkembangan pengobatan dengan obat psikotropika seperti chlorpromazine, obat antipsikotik, dan lithium, yang merupakan obat pertama untuk pengobatan gangguan bipolar. Keperawatan jiwa pada abad ke-21. Fokus pada pemberian asuhan keperawatan jiwa pada abad ke-21 adalah mengembangkan asuhan keperawatan berbasis komunitas dengan penekanan pada upaya preventif. Ini melibatkan pengembangan pusat kesehatan mental, praktik mandiri, pelayanan di rumah sakit, pelayanan perawatan harian atau rawat jalan, kunjungan rumah, dan hospice care untuk membantu pasien gangguan jiwa mempersiapkan diri sebelum kembali ke masyarakat. Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia. Keperawatan jiwa pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kekuasaan Belanda, orang-orang pribumi yang bertugas merawat pasien disebut dengan Veldpager, sementara Ziekenopeiser bertugas sebagai penjaga orang sakit. Pada tahun 1799, pemerintah Belanda mendirikan rumah sakit Bienen Hospital di Jakarta, serta dinas kesehatan untuk tentara dan dinas kesehatan rakyat. Tetapi, rumah sakit tersebut hanya untuk kepentingan Belanda. Keperawatan jiwa pada masa penjajahan Inggris. Selama masa pemerintahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Raffles, perhatian terhadap kesehatan rakyat sangat ditingkatkan. Pada tahun 1819, didirikannya Rumah Sakit Stadverband di Glodok, Jakarta, dan pada tahun 1919 dipindahkan ke Salemba dan dikenal sebagai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian antara tahun 1816 dan 1942,
Pemerintah Hindia Belanda mendirikan rumah sakit di Indonesia antara lain Rumah Sakit PGI Cikini, Rumah Sakit ST Karolus di Jakarta, Rumah Sakit ST Boromeus di Bandung, dan Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Keperawatan jiwa pada masa penjajahan Jepang. Pada periode ini, perawatan kesehatan tidak dijalankan oleh tenaga terlatih, dan pemerintah Jepang mengambil kendali atas manajemen rumah sakit. Akibatnya, terjadi penyebaran penyakit yang luas karena kurangnya persediaan obat-obatan. Tren dan isu keperawatan jiwa. Tren dan isu keperawatan jiwa yaitu topik hangat yang sedang dibahas dan dianggap signifikan. Masalah-masalah ini dianggap sebagai tantangan atau ancaman yang memiliki dampak besar pada praktik keperawatan jiwa, baik dalam skala regional maupun global. Beberapa tren utama yang menjadi fokus perhatian dalam keperawatan jiwa yaitu 1. Kesehatan jiwa dimulai pada masa konsepsi. 2. Tren peningkatan masalah kesehatan jiwa yang terus-menerus di era globalisasi. 3. Meningkatnya post-traumatic syndrome disorder. 4. Pattern of parenting dalam keperawatan jiwa. 5. Tren bunuh diri pada anak-anak dan remaja. 6. Tren pelayanan keperawatan jiwa psikiatri di era globalisasi. 7. Globalisasi dan perubahan orientasi sehat. Isu seputar pelayanan keperawatan jiwa psikiatri. 1. Keterbatasan dalam hasil riset mengenai keperawatan jiwa klinik masih menjadi kendala. 2. Perawat jiwa masih menghadapi tantangan dalam menghadapi era pasar bebas karena kurangnya persiapan pendidikan yang memadai. 3. Perbedaan dalam tanggung jawab dan penghargaan dalam pelayanan keperawatan jiwa seringkali tidak jelas. 4. Peran perawat jiwa seringkali tidak dipilih oleh para peserta didik, menyebabkan kurangnya minat dalam profesi ini.